Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? How are you today? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Ustaz Yusuf. Hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, di pembelajaran bahasa Inggris hari ini, tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku. Sebelum kita mulai ke materi bahasa Inggris, saya izin menjelaskan tentang subtema terlebih dahulu, teman-teman. Nah, pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Ada 9 karakter pemimpin yang baik dan membuatnya layak untuk dipilih. Antara lain, yang pertama, kejujuran dan integritas. Baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Berlaku jujurlah dirimu, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Tidak perlu diragukan lagi, kejujuran adalah pondasi utama bagi seorang muslim." Kejujuran adalah, yang pertama, kejujuran dan integritas. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Berlaku jujurlah dirimu, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Tidak perlu diragukan lagi, kejujuran adalah pondasi utama bagi seorang pemimpin agar dapat membawa orang-orang yang dipimpinnya menuju pada keselamatan, keberkahan, dan kesuksesan." Kemudian yang kedua adalah percaya diri. Jadi menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh diperlukan rasa percaya diri yang tinggi, sebab tanpa rasa percaya diri, seseorang akan mengalami kesulitan untuk meyakinkan bawahannya agar mengikuti perintah yang diberikan. Yang ketiga, pemimpin itu harus menginspirasi, sebab dengan menginspirasi secara langsung melalui tindakan nyata akan memberi dampak positif dan motivasi pada anggota untuk mengikuti atasannya. Oleh karenanya, karakter pemimpin yang mampu menginspirasi lewat tindakan yang nyata jauh lebih bermanfaat dibandingkan janji manis belaka yang membuai para bawahan hingga akhirnya larut dalam ketidakberhasilan, kegagalan, dan ketidakproduktifan. Kemudian yang keempat, penuh komitmen dan bersemangat. Kemudian sebagai komunikator yang baik. Satu lagi karakter penting yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah mampu berkomunikasi dengan baik, terlebih khusus dengan orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kemudian yang keenam, kemampuan dalam membuat keputusan. Jadi seorang pemimpin itu, keputusan yang diambilnya akan memberikan dampak yang sangat besar di masa depan bagi perusahaan atau instansi atau bahkan negara yang dipimpinnya, tergantung di mana dia memimpin. Kemudian yang ketujuh, delegasi dan pemberdayaan. Nah, perlu diketahui, tidak semua hal dan permasalahan bisa diselesaikan dengan seorang diri. Fokus kepada permasalahan yang bersifat prioritas merupakan poin penting bagi seorang pemimpin dan menyerahkan sebagian urusan sekunder kepada bawahan yang memiliki kompeten. Jadi setiap permasalahan itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Selama masih ada anggota, berarti setiap permasalahan itu dibagi-bagi, teman-teman. Kreatif dan inovatif. Kemudian empati. Nah, yang terakhir, seorang pemimpin harus memiliki rasa empati. Nah, empati ini adalah karakter penting yang harus dimiliki seorang pemimpin jika ingin dicintai oleh para bawahannya. Dan karakter inilah yang mulai banyak hilang dari kepribadian para leader yang menjabat sebagai pemimpin saat ini, di mana kebanyakan mereka memimpin dengan gaya diktator dan mengabaikan empati kepada para bawahannya. Adapun untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang vocabulary, types of
TV programs. Jadi tentang acara-acara yang ada di TV. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu program apa saja itu. Nah, mari kita ulas bersama-sama teman-teman. Jadi, kata program atau program itu sendiri berasal dari bahasa Inggris program atau program yang berarti acara atau rencana. Undang-Undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara, tetapi menggunakan istilah siaran yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai macam. Nah, dengan demikian, pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiensnya. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audiens tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran, apakah itu radio ataupun televisi. Karakteristik dari program televisi. Nah, karakteristik suatu program televisi selalu mempertimbangkan agar program acara tersebut itu digemari atau dapat diterima oleh audiens. Berikut ini 4 hal yang terkait dalam karakteristik suatu program televisi. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah produk. Nah, produk artinya materi program atau materi dari acara yang dipilih haruslah yang bagus dan diharapkan akan disukai audiens atau penonton yang dituju. Kemudian price. Apa artinya price? Ya, price itu adalah harga atau biaya. Artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli program sekaligus menentukan tarif bagi pemasang iklan yang berminat memasang iklan pada program bersangkutan. Jadi setiap acara itu pasti ada iklannya karena itu untuk sebagai sponsor untuk agar jalannya program tersebut lancar. Nah, biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ada perlu modal dulu, kemudian hasilnya itu dari iklan. Selanjutnya yang keempat atau D, promotion. Artinya bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual acara itu sehingga dapat mendatangkan iklan dan sponsor. Tuh, kalau acaranya bagus, maka sponsor pun akan banyak. Semakin banyak acaranya semakin bagus, iklannya pun akan semakin banyak. Nah, di sini types of TV shows vocabulary list. Nah, selanjutnya types of TV shows vocabulary list. Nah, a film or TV program presenting the facts or fiction about a person or event. Jadi sebuah film atau program TV menayangkan sebuah fakta maupun fiksi mengenai seseorang ataupun sebuah kejadian. The following vocabulary list is about types of TV shows. Okay. There are cartoon, chat show, cookery program, DIY program, documentary, game show, movie or film, news, reality show, and TV series. Nah, apa saja kayak itu? Nah, tentunya dari beberapa program atau dari beberapa vocabulary ini atau acara TV, tentunya teman-teman sudah tahu, dari mulai kartun, kemudian documentary, game show, movie or film, news. Nah, ini yang sering kita saksikan di TV-TV kita pun sama. Okay, the first is cartoon. Nah, di sini dijelaskan, a cartoon is a program that features animated characters. Jadi program yang menampilkan karakter animasi. Examples, contohnya Tom and Jerry, Goofy, and The Simpsons. Itu teman-teman. Ini acara-acara untuk TV di luar negeri. Kalau di Indonesia, for example, SpongeBob, and then Tom and Jerry,
And then what else? Doraemon. Okay. The second, yang kedua, talk show or chat show. Nah, di sini dijelaskan, a talk show or chat show is a television programming or radio programming genre structure around the act of spontaneous conversation. Jadi, sebuah pertunjukan atau obrolan dari sebuah program televisi atau radio ini yang tindakannya itu secara spontanitas, percakapannya itu secara spontanitas. Jadi obrolan-obrolan yang yang spontan, yang tidak terstruktur. Tuh. Jadi biasa obrolan-obrolan biasa. Kalau di Indonesia itu ada talk show. Nah, contohnya di sini kalau di luar negeri itu ada The Oprah Winfrey Show, terus Dr. Phil, The Tonight Show, dan sebagainya. Ini program-program dari luar negeri semua. And the third, cookery program. Nah, di sini dijelaskan cooking show. Jadi pertunjukan memasak. Cookery show or cooking program is a television genre that presents food preparations. Nah, di sini yang menghadirkan, jadi program yang menghadirkan acara memasak. Nah, kalau TV di Indonesia juga ada teman-teman. Yang the fourth, ini DIY program. Nah, do it yourself. Tuh, D-nya do, I-nya it, Y-nya yourself. TV shows are programs that cover the different activities that amateurs can perform at home by themselves. Jadi yang menunjukkan acara yang menunjukkan perbedaan aktivitas yang menampilkan sekitar rumah. Misalkan examples, contohnya these activities, contoh dari aktivitas ini include home constructions on and repair. Jadi termasuk konstruksi rumah atau perbaikan rumah, gardening, plumbing, dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan kayak house tour, kayak gitu teman-teman. And 5, documentary. Nah, ini a documentary is a non-fictional motion picture intended to document reality. The objective is mainly to instruct, educate, or maintain a historical record. Ini adalah sebuah film dokumenter. Contohnya film G30 SPKI kalau di Indonesia itu. Pokoknya film-film bersejarah, non-fiksi. And 6, game show. A game show is a stage show in which contestants individually or as teams. Jadi pertunjukan di panggung yang mana kontestannya itu, pesertanya itu bisa secara individu atau sebagai tim atau sebagai kelompok. Play a game that involves answering questions. Jadi biasanya dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu teman-teman. Or solving puzzles, atau memecahkan masalah, atau memecahkan puzzle, menyusun puzzle. Usually for money or prize. Nah, biasanya di akhir acaranya itu nanti akan ada hadiahnya, akan dapat hadiah berupa uang ataupun hadiah-hadiah yang lain. Nah, kesimpulannya, stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya, apa saja dapat dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai oleh audiens, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan berlaku. Nah, kalau misalkan ada TV series
atau drama. Seperti itu. Kalau misalkan kan tayangnya berepisode-episode. Nah, kalau misalkan program itu laku, maka akan banyak sponsor atau iklan-iklan yang mau mensponsori program tersebut, acara tersebut. Nah, jadi nanti teman-teman baca, nanti diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi jawabannya, jadi contohkan seperti proyek yang kemarin. Ini ada Talkshow, News. Nah, ini adalah TV program dari TV-nya, Talkshow. Nah, for example, number 1, this TV program makes people loud. Nah, di situ ada ini TV program TV ini makes itu membuat people orang-orang loud, tertawa. Jadi program TV yang membuat orang-orang tertawa. Program TV apakah itu? Silakan teman-teman jawab. Tapi terjemahkan dulu kalimat-kalimat di sini 1-10, teman-teman. Apakah sesuai? Nanti kalau sudah diterjemahkan, nanti silakan cari acara TV-nya kira-kira apa. Jadi itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Kita tutup dengan bacaan jalan bersama-sama. Alhamdulillah.